Implementasi strategi. Apa itu implementasi strategi? Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategi. Perumusan strategi dan implementasi strategi harus dilihat seperti dua sisi mata uang. Berbagai problem dalam implementasi strategi. Yang pertama, implementasi berjalan lebih lambat dibanding dengan perencanaan awalnya. Yang kedua, munculnya berbagai masalah yang tidak terduga. Yang ketiga, koordinasi dalam implementasi tersebut tidak efektif. Yang keempat, perusahaan memberikan perhatian yang berlebih terhadap aktivitas persaingan dan penanganan krisis sehingga kurang memperhatikan implementasi yang harus dijalankan. Kelima, kemampuan SDM yang terlihat dalam implementasi strategi kurang. Keenam, pendidikan dan pelatihan SDM di tingkat bawah kurang memadai. Menganalisis perubahan. Melalui analisis ini, perusahaan memperhitungkan secara rinci seberapa besar perusahaan akan berubah. Apakah secara sangat sederhana di mana tidak ada perubahan strategi yang signifikan, sampai kepada perubahan yang kompleks, misalnya merubah misi perusahaan. Perubahan strategi dapat diklasifikasikan dalam 5 level perubahan, di mana semakin besar perubahan maka akan semakin kompleks usaha untuk mengimplementasi. Adapun 5 level perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, continuation, yang kedua, routine change, yang ketiga, limited change, yang keempat, radical change, yang kelima, organizational redirection. Menganalisis struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi sederhana. Dalam struktur organisasi sederhana ini, pemilik perusahaan cenderung mengambil semua keputusan penting secara sendiri dan terlibat langsung dalam setiap tahap kegiatan perusahaan. Yang kedua, struktur organisasi fungsional. Dalam struktur organisasi fungsional ini, setiap manajer yang mempunyai spesialisasi fungsional menggantikan tempat dan peranan si pemilik perusahaan. 3. Struktur organisasi divisional. Dalam struktur organisasi divisional, manajer divisi dapat mengembangkan strategi untuk masing-masing divisinya dan mungkin saja mereka menghadapi persaingan yang berbeda dengan divisi lainnya, sehingga strategi yang ditempuh mungkin juga berbeda dengan divisi lainnya. Pada organisasi divisional, divisi-divisi tersebut dapat menjadi tempat yang baik untuk melatih para manajer muda. Selain itu juga merupakan tempat yang baik untuk mengembangkan institusi kewirausahaan serta meningkatkan sejumlah pusat inisiatif dalam suatu perusahaan. 4. Struktur strategik bisnis unit atau SBU. Kelebihan struktur SBU antara lain yang pertama ada tanggung jawab, setiap SBU itu jelas. Yang kedua, memperbaiki koordinasi. 5. Struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks digunakan untuk memudahkan pengembangan pelaksanaan beragam program atau proyek. Setiap departemen dikepalai oleh vice president yang mempunyai tanggung jawab fungsional bagi seluruh proyek. Sedangkan setiap manajer proyek mempunyai project responsibility untuk penyelesaian dan implementasi strategi. Menganalisis budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan norma atau nilai yang dianut bersama yang menjadi dasar bertindak seorang individu dalam organisasi. Budaya perusahaan inilah yang dapat menyebabkan mengapa suatu strategi dapat diimplementasikan pada suatu perusahaan, sedangkan pada perusahaan yang lain strategi tersebut gagal diimplementasikan, kendati kedua perusahaan tersebut menghadapi kondisi yang relatif sama.
semakin banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti yang dianut perusahaan dan merasa sangat terikat padanya. Kesimpulan, implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategi. Tahap implementasi dan evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam implementasi strategi. Dalam tahap ini, manajemen sudah harus mempunyai gagasan yang jelas mengenai tingkat perubahan yang diinginkan, baik menyangkut struktur organisasi, budaya perusahaan, maupun gaya kepemimpinan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.